Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil al-aqbil haqul hadi ala siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadri wa muqdiril azim wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'du. Untuk kali ini untuk video ini dan ada beberapa video yang nanti selanjutnya kita akan membahas pengobatan tibun nabawi, mulai dari ruqyah, dari keutamaan Al-Quran, keutamaan madu, keutamaan habatus sauda, keutamaan air zam-zam, keutamaan bekam. Nah, di bekam ini nanti akan ada video kelanjutannya lagi. Kita akan membuat video cara bekam, alat-alat bekam gitu. Tinggal tunggu saja waktunya nanti. Semoga ada kesempatan, panjang umur, sehat walafiat. Doain ya, biar kita bisa ngebahas terus, sharing terus, manfaat untuk banyak orang. Dan masih banyak lagi keutamaan siwak, keutamaan minyak zaitun, keutamaan celak, keutamaan gurah, udah pernah dibahas gurah, udah pernah dikasih tahu juga videonya. Ini parfum, kurma, susu, jahe, dan sudah. Nah, untuk kali ini kita ngebahas keutamaan Al-Quran. Al-Quran udah jelas, kita sebagai umat Islam mengimani kitab-kitab Allah. Mulai dari Al-Quran, kita ada rukun imannya, iman kepada Al-Quran. Di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Oh iya, sebelumnya mohon maaf, mohon izin untuk para guru, para senior, para penonton YouTube saya. Di sini saya bukan menggurui, bukan mengajarkan secara senior dan junior atau guru terhadap murid, enggak. Saya di sini sharing. Ini yang selalu saya utamakan. Di sini saya sharing. Semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya udah nggak apa-apa, nggak usah didengerin. Nah, gitu ya. Kita ambil manfaatnya aja. Jika ada kebaikan ya itu datangnya dari Allah. Kalau keburukan itu murni dari hamba, dari saya sendiri. Kita mulai dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, kesembuhan bisa diperoleh dengan 3 cara: dengan minum madu, dengan berbekam, dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan. Besi dipanasin sampai merah atau sampai panas gitu. Nanti ada titik-titik tertentu. Tapi itu Rasulullah melarangnya. Aku melarang umatku menggunakan pengobatan dengan besi panas atau kai. Ini hadis dari Al-Bukhari. Nah, kita lanjut ke Al-Quran. Al-Quran itu kita sebagai umat Islam ada rukun imannya, iman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran kan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar. Penawar itu syifa, pengobat, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu di surat Al-Isra ayat 82. Jika ada kesalahan dalam bacaan atau dalam lafaz, mohon maaf ya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada.
Itu dari Quran surat Yunus ayat 57. Al-Quran ini merupakan penyembuh untuk yang sempurna di antara seluruh obat hati dan juga obat fisik, sekaligus sebagai obat bagi seluruh penyakit dunia dan akhirat. Tidak semua orang mampu dan punya kemampuan untuk melakukan penyembuhan dengan Al-Quran. Jika pengobatan dan penyembuhan itu dilakukan secara baik terhadap penyakit, sebentar ya, saya baca dulu. Ini sini gimana? Jadi di sini pertama kita meyakini ini Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai penawar. Seperti yang pernah saya share, obat galau, ya kan, obat galau, kesedihan, itu kita zikir alam nasroh dan istighfar dan membaca la ilaha illallah yang membuat hati tenang. Jadi di sini kalau kita wirid atau zikir suatu amalan, kita niatkan untuk beribadah, bukan kita berniat mengambil fadilahnya seperti membaca waqiah. Meskipun ada dalil-dalilnya membaca waqiah itu melancarkan rezeki, mendatangkan rezeki, tapi tetap niat kita luruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai nanti kita membaca waqiah tapi rezeki kita seret terus, nanti kita punya pikiran yang enggak kita bersujon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik ya. Nah, di situ makanya terutama kita luruskan niat kita beribadah kepada Allah. Ini yang saya camkan, saya berani mengamalkan amalan apapun karena ada landasan dari guru saya. Guru saya pernah berkata, dulu pertama kali dikasih amalan itu lagi zaman-zamannya begal, dikasih amalan untuk jaga diri. Tapi diingetin sama beliau, tidak ada amalan yang membuat kita ini gila. Kenapa? Karena amalan yang kita amalin ini ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah dari Al-Quran, dari hadis Nabi, ayat-ayat yang mengandung kebaikan. Masa iya Al-Quran membuat kita gila? Kan nggak mungkin. Mungkin di situ yang orang-orang stres atau gila itu, dia niatnya salah, mengamalkan amalan untuk menjaga diri, tapi niatnya untuk menjadi jagoan, menjadi jawara dan lain-lain. Makanya itu niat paling utama. Innama amalu binniyat. Semua tergantung niat kita. Jadi kita luruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kayak seperti, jadi Al-Quran ini umum sifatnya, seperti pisau, jika kita asah terus akan tajam. Tapi alangkah baiknya antum, para pemirsa, para penonton YouTube saya, mengambil sanad, mengambil keilmuan. Mengambil sanad itu guru yang bersambung pada Rasulullah SAW. Nanti jika ada pelatihan ruqyah, silakan ikut. Silakan ya. Kalau saya mengikuti yang berakidah ahli sunnah wal jamaah gitu. Kalau antum sekalian mau ngikut ruqyah syariah atau ruqyah apapun, ambil kebaikannya dari situ. Ngambil sanad dari situ. Kepada guru-guru ngaji, kepada guru-guru di pondok pesantren, pada kiai, habaib dan lain-lainnya, kita ambil sanad dari beliau-beliau. Jadi dari sanad itu kita memiliki power. Kalau kita tanpa sanad, tanpa ilmu, ibarat kata, ini pakai bahasa saya aja ya, ngambil bahasa saya, bahasa yang insya Allah mudah dicerna.
Kalau tanpa sanad kita seperti beli pisau. Pisaunya kita beli dulu, baru kita bisa gunakan. Tapi kalau kita ada sanadnya, ada gurunya, kita udah dikasih pisau, kita dikasih ini. Jadi tinggal gunain. Soal ketajaman atau enggaknya, kita yang ngasah gitu. Kita yang ngasah. Dulu pernah saya share video untuk kegalauan. Di situ ada alam nasroh dan istighfar dan la ilaha illallah dan lain-lainnya. Doa sesuai niat. Nah, adapun doa-doa lain kita tergantung niat, seperti hati kita suka was-was, kita membaca surat An-Nas, Al-Falaq, An-Nas setiap habis sholat. Jadi minimal itu zikiran-zikiran kita itu menimbulkan ketenangan. Kita baca lagi terhadap dunia manusia disembuhkan. Dan ruqyah pun, nggak selalu tentang jin. Ini banyak orang yang takut di ruqyah karena udah punya persepsi, udah punya gambaran, karena sering nonton YouTube, sering nonton TV. Kalau ruqyah itu serem, ruqyah itu menakutkan, ruqyah itu kesurupan. Enggak selalu seperti itu. Enggak. Di kita enggak seperti itu. Ruqyah, misalkan contoh kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang khusyuk ya, bacanya yang khusyuk. Minta doa, ya Allah tenangkan hati hamba, jiwa raga hamba dari godaan-godaan makhluk halus. Tenangkanlah jiwa raga hamba ya Allah. Doa sesuai keinginan kita tuh. Doa terakhirnya ditutup innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Udah selesai. Doa itu termasuk doa ruqyah. Kita seperti itu. Ya, tinggal kita niatnya aja gitu. Niatnya ya Allah minta kesembuhan dari penyakit zahir maupun batin dalam jiwa raga hamba, sembuhkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah gitu. Jika ada gangguan sihir, gangguan gaib, gangguan psikis, keluarkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Jika ada rasa iri, hasud, kikir, zindik, munafik, syirik, musyrik, benci, sombong dan lain-lainnya kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, hilangkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Nah, seperti itu. Jadi kita meluruskan tentang ruqyah ini. Juga ruqyah banyak yang salah paham. Setiap kita menjumpai pasien belum apa-apa baru ngomongin ruqyah udah takut. Jadi sekarang ini enggak kita bilangin ruqyahnya, kita kerjain dulu, kita ajak ngobrol, kita doain, selesai di ruqyah tapi tanpa kita ngomong. Baru selesainya dia nanya ini diapain, ternyata di ruqyah gitu. Adapun penyakit medis, ada yang bisa didoakan melalui doa-doa sesuai penyakitnya, seperti yang pernah saya share kemarin soal mata ya kan, fakasabna anka kita fasara kuliah yaumal hadid. Ada itu ayatnya yang kemarin di share. Jadi kita doa sesuai kebutuhan, tinggal kita cari ayatnya. Kayak was-was ya Anas gitu, diberikan ketenangan ya la ilaha illallah, terus zikir tauhid la ilaha illallah, diberikan ketenangan ya Allah gitu. Kalau membaca wiridan itu terasa panas, kita dinginkan dengan baca salawat. Salawatnya apa yang kita biasa doakan? Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau salawat Ibrahimnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya.
Salawat bil qulub, salawat nariyah, salawat fatih. Kita baca salawat untuk mendinginkan dari zikiran tersebut. Jadi sekali lagi, jika ingin mengamalkan sesuatu, doa-doa tertentu, maupun itu salawat Nabi, apapun ataupun ayat-ayat Al-Quran seperti tadi Waqiah, niatnya kita luruskan. Nggak mungkin juga guru kita ngajarin terus biar kita gila. Kalau kan ada orang yang bilang, awas jangan kebanyakan wirid, awas jangan kebanyakan ngilmu gitu, ntar gila lu. Nah, orang kita mencari ilmu biar manfaat, kita mencari ilmu untuk kebahagiaan kita sendiri, dan nggak mungkin juga kita wirid pengen gila, ya kan. Yang penting niatnya kita ubah, semua dari niat. Jangan sampai kita salah niat lalu kita menimbulkan suuzon kepada Allah, nauzubillah itu, dan kita langsung ngadu ke guru kita, ya guru, ini gimana nih saya udah wirid ini kok belum manjur-manjur, belum tercapai hajatnya. Di situ kita koreksi dirinya, mungkin mohon maaf, mungkin ada sesuatu yang ganjilnya seperti sampean pakai pakaian ini halal apa enggak gitu. Dan kalau udah dicek ini halal, coba dicek apa lagi nih, terhalangnya doa itu bisa jadi sesuatu yang haram, seperti astagfirullahaladzim, seperti pakaian dan makanan yang masuk ke diri kita itu, usahakan makanan yang halal semua gitu. Itu salah satu penghalang doa kita terkabul, kita memakan makanan yang haram. Jadi usahakan kita semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang haram, makanan-makanan yang haram. Kalau udah makanan dan minuman, pakaian, coba kita cek air yang kita pakai untuk wudhu itu sebelum wiridan itu halal apa enggak, kita listriknya itu halal apa enggak. Kadang ada orang yang nyolok langsung ke tiang listrik. Nah, jadi kita usut kalau kita mau apik seperti itu ya, kita usut. Kemana lagi tadi? Nah, kalau untuk gangguan sihir, gangguan gaib, alangkah baiknya kita menghubungi para praktisi ruqyah di daerah-daerah, jangan yang di luar akidah kita ya, apalagi di dunia perdukunan yang pakai tumbal, yang pakai ayam, meskipun ada soal pemindahan penyakit memakai media hewan. Guru saya yang di sana juga ada dia metode seperti itu, dan mengalami dia pernah jadi korban juga, pernah mengalami ngobatin juga, dan dari beberapa pasien beda reaksi, beda power, beda penyakitnya gitu ya. Jadi beda reaksi, beda penyakit, beda reaksi. Enggak semuanya bisa kita salurin ke ayam atau ke hewan lain gitu terus ada pakunya, ada besinya, ada jarumnya gitu, nggak bisa. Jadi beda. Misalkan penyakitnya berat ya mungkin ada pakunya gitu. Penyakitnya nggak terlalu berat atau ringan ya mungkin lain isinya atau nggak ada isinya. Tapi yang kita cari bukan itunya, yang kita cari kesembuhannya gitu. Mungkin para praktisi
hikmah yang memakai media seperti itu memiliki landasan dengan keilmuan dia, ya itu urusan dia gitu. Yang penting kita niat berobat, niat baik, dijauhin dari hal-hal yang buruk. Tapi kalau bisa kita mencari para praktisi ruqyah yang berlandasan dengan Al-Quran dan hadis gitu. Mau dari aswaja, dari ahlus sunnah ataupun syariah, itu bebas. Yang penting kita mencari kesembuhan. Dan kalau kita diruqyah atau kita berdoa, atau kok nggak ada reaksi ya Ustadz ya gitu, kok nggak ada reaksi ya Pak ya, yang kita cari itu bukan reaksi, yang kita cari itu kesembuhan. Adapun nanti penyakit keluarnya dari keringat, muntah, atau meludah, sendawa, batuk gitu, itu kita meyakini kalau itu mengeluarkan penyakit medis, non medis, psikis gitu. Jadi ruqyah itu nggak mesti kesurupan, karena beda penyakit beda reaksi. Kalau yang kesurupan ya mungkin bisa dari kodamnya, bisa dari jin keturunan dari kakeknya, atau dari ketempelan, atau dari kiriman dari orang gitu. Nah, kalau jin keturunan biasanya ini bakalan ngeganggu kita, menghambat kita, ya dibersihin lah, minta kita bersihin sama praktisi ruqyah. Yang ketempelan biasanya bikin kita malesin ini. Kalau orang-orang ketempelan bawahnya males mulu. Dan kalau sihir udah pastilah ini niatnya buruk, bakal ngejatuhin kita sakit bahkan meninggal. Meskipun meninggal itu takdir Allah ya kan, tapi banyak cara mereka. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk ini. Diderita orang disebabkan oleh sesuatu yang bersifat lahir. Ada iklan dulu, tukang es krim, tukang susu. Jadi kita berdoa sesuai niat kita, minimal untuk diri kita baca syahadat, sholawat, berdoa, Al-Fatihah, Falaq, An-Nas, Kulhu ya kan, sama ayat kursi. Coba sekarang kita pejamkan mata, kita pegang dada kita baca doa, dengerin dan ikutin, nggak apa-apa diikutin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di sini kita doa sendiri. Ya Allah, ya Rabb, hamba mohon dengan kuasa-Mu dan ridho-Mu, hamba mohon kesembuhan jika ada penyakit zahir maupun batin dalam tubuh hamba. Sembuhkanlah ya Allah. Jika ada gangguan sihir, gangguan gaib, gangguan psikis, sembuhkanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah. Jika ada rasa keraguan, rasa was-was, rasa gelisah dalam tubuh hamba, sembuhkanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah. Tutup dengan ayat Yasin, surat Yasin ayat 2 terakhir. Innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Gitu. Ucap alhamdulillah. Kalaupun nanti ada reaksi atau apa, kalau memuntah atau merasakan apapun itu, ya kalau memuntah keluarkan aja nggak apa-apa. Berarti ada penyakit di dalam diri kita. Penyakitnya itu belum tentu goib. Ingat, belum tentu goib. Nah, untuk mengetahui medis non medisnya, kalau medisnya mungkin ketahuan kita punya riwayat-riwayat keluhan dalam tubuh kita. Nah, kalau untuk mengetahui ini non medis atau enggaknya, ya hubungi praktisi-praktisi terdekat gitu. Nah, itu pun ruqyah gitu. Yang tadi kita baca itu doa-doa ruqyah, meskipun cuma falak, an-nas dan lain-lainnya itu doa kita ruqyah mandiri, ruqyah sendiri. Untuk selanjutnya nanti kita sambung ke video selanjutnya ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada ketidakjelasan, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ya, mohon maaf. Saya bukan menggurui, bukan mengajari, cuma ingin sharing kita, berbagi. Semoga dari sini kita mendapatkan silaturahmi meskipun jarak jauh, mendapatkan pahala silaturahmi, pahala berbagi gitu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, apapun niat kita, dalam pengobatan kita, dalam niat untuk mengobati diri sendiri maupun orang lain, semoga kita diberikan kesembuhan, kesehatan, afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan ya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf jika saya ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam penyampaiannya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.